Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang wajahnya berseri-seri, yang senantiasa saya hormati. Para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa para peserta da'i yang semuanya saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih-pilih. Dat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak sembarang orang. Dat yang Maha Pengampun, yang ampunannya terbuka untuk siapapun. Dan Dat yang Maha Pencipta, yang ciptaannya berupa alam semesta. Marilah kita bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satu Nabi pemimpin umat yang bisa memberikan syafaat kepada semua umat, tidak pandang rakyat maupun pejabat, tidak pandang masyarakat maupun aparat di dunia dan di akhirat. Semoga dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua bisa diakui umat dan dapat syafaat besok di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema pentingnya gaya hidup halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Pada ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kita semua untuk makan dari makanan yang halal. Tetapi teman-teman, di zaman modern ini, di zaman yang telah canggih ini, jangan hanya makanan saja yang harus kita jaga dari kehalalan, tetapi gaya hidup kita juga harus dengan gaya hidup yang halal. Karena di zaman yang telah canggih ini, apabila kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita berpotensi besar akan terjerumus ke dalam kesesatan yang menjadikan iman semakin berkurang, pergaulan semakin jauh dari aturan, tindakan tanpa adanya batasan, dan kehidupan akan dipenuhi dengan kebebasan. Maka dari itu teman-teman, kita harus budayakan gaya hidup halal. Karena budaya di Indonesia kini telah mengalami perkembangan yang sangat dahsyat, terutama dalam 3 hal yang kita kenal dengan istilah 3F, yaitu F yang pertama, food atau makanan, fashion atau pakaian, dan fun atau hiburan. F yang pertama yaitu food atau makanan. Sekarang bangsa asing tidak lagi menjajah Indonesia dengan lawan senjata, tetapi mereka menyebarkan miras dan narkotika agar dikonsumsi pemuda-pemudi Indonesia. Jika pemuda-pemudi Indonesia mengonsumsi miras dan narkotika, maka akan hilang akalnya, rusak kesehatannya, dan hancur masa depannya. Kemudian F yang kedua yaitu fashion atau pakaian. Sekarang bangsa asing juga tidak lagi menjajah Indonesia dengan kekuatan nyata, tetapi mereka menyusup lewat tren busana, memperkenalkan pakaian mini dan terbuka agar dianggap modern dan bebas gaya. Jika pemuda-pemudi Indonesia mengikuti tren busana tanpa adanya filter agama,
maka akan rusak identitasnya, hilang malunya, dan terbuka jalan menuju pergaulan yang nista. Kemudian F yang terakhir, F yang ketiga, yaitu fun atau hiburan. Sekarang bangsa asing juga tidak lagi menjajah Indonesia dengan berperang, tetapi mereka menjajah lewat layar dan hiburan, memperbanyak tontonan-tontonan yang vulgar dan penuh kekerasan. Jika pemuda-pemudi Indonesia dibiarkan larut dalam tayangan-tayangan yang dapat merusak keimanan, maka akan rusak cara pandangnya, tumpul nuraninya, dan hilang rasa takut terhadap dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, harus bisa memilah dan memilih budaya luar yang masuk ke Indonesia, agar tidak keluar dari ajaran agama dan tetap dalam batasan halal. Karena hidup halal bukanlah pilihan, tapi hidup halal adalah kewajiban. Dari kehalalan akan lahir keberkahan, ketenangan, dan keselamatan dunia akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Buah semangga dibelah dua, manis rasanya, segar terasa. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.